Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurillah, saat kini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang membawa kita menuju rahmatnya Allah, bulan yang membawa kita terhindar dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kami akan membawakan sebuah tema kaderisasi dan regenerasi. Perlu diketahui bersama, kaderisasi dan regenerasi sangat penting, karena tentu saja tidak ada manusia yang hidup selamanya. Kita pasti mati, kita pasti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara izul Islam wal muslimin harus tetap ditegakkan. Kalau kita sudah mati, apakah anak cucu kita masih dalam keadaan iman? Apakah anak cucu kita masih dalam keadaan Islam? Apakah anak cucu kita masih menjalankan sholat, mau belajar Al-Quran, menegakkan syariat agama Islam? Nah, kalau anak cucu kita lemah, lantas siapakah yang akan memperjuangkan Islam di muka bumi ini? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti yang saya sebutkan tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kita meninggalkan anak-anak cucu yang kuat. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak cucu yang lemah. Dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan mengatakan sesuatu yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk daripada kita merealisasikan generasi yang kuat, karena generasi yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minin dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Bagaimana cara kita agar generasi selanjutnya kuat? Yang pertama, yaitu diawali dengan nikah. Tentunya nikah yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jangan sampai pernikahan itu cacat. Jangan sampai pernikahan itu menjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti agama, pernikahan diawali dengan perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Anak hasil zina ini akan sangat sulit disolehkan. Sudah banyak survei, anak-anak yang seperti itu tentunya akan menurun daripada orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati mendidik anak kita. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Perzinaan itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita, anak-anak cucu kita, mendekati perbuatan zina tersebut. Yang kedua, yaitu kita harus melihat dari sisi keagamaan, karena sangat penting sekali. Seseorang yang akan melakukan sebuah pernikahan antara suami dan istri harus dipersiapkan secara matang, baik secara fisik maupun mental, terutama adalah masalah keagamaannya.
Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya melihat dari segi calon menantu kita, dari segi finansialnya saja, kekayaan saja, tanpa kita itu memperhatikan dalam sisi keagamaan. Rasulullah pernah bersabda bahwa jangan sampai kita menolak anak laki-laki yang akan melamar putri kita kalau yang bersangkutan itu betul-betul agama kuat, akhlaknya baik. Jangan sampai ditolak. Sebab seorang suami atau laki-laki yang kuat imannya, insya Allah akan bisa membimbing istrinya, apalagi istrinya juga sholihah, maka jelas nanti akan menghasilkan keturunan yang soleh. Inilah kaderisasi dan generasi yang diterapkan oleh Rasulullah supaya isul Islam wal muslimin ini betul-betul nantinya bisa terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, di dalam rangka untuk kaderisasi dan generasi adalah luqmatul halal, yaitu makan dengan makanan yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makanan yang masuk ke dalam perut ini akan menghasilkan atau menumbuhkan daging-daging yang halal. Kalau makanan itu halal, maka akan menumbuhkan daging-daging halal. Tapi sebaliknya, kalau makanan yang masuk ke perut kita itu dari makanan yang haram, maka sudah barang tentu akan menumbuhkan daging-daging yang haram. Sudah barang tentu kalau daging-daging yang tumbuh dalam diri manusia itu haram, maka mereka, orang-orang yang melakukan aktivitas dari hasil makanan yang seperti itu, akan ibadahnya tidak akan kuat, mungkin juga malas untuk melakukan ibadah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma ahallallah. Hendaknya kita ini makan makanan yang halal dan baik. Sebab dengan cara itu maka orang-orang yang makan makanan dengan makanan yang halal akan imannya akan kuat. Dia juga akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara semacam itu akan menumbuhkan generasi-generasi yang kuat. Sebagai orang tua, hendaknya kita harus berhati-hati di dalam mencari rezeki yang halal. Jangan sampai kita beranggapan mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi mencari rezeki yang halal. Jangan sampai. Insya Allah, karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran agar kita itu mencari rezeki yang halal, sudah barang tentu Allah akan memberikan jalan keluar, akan menyediakan rezeki manakala kita mau untuk mencarinya. Sebaliknya, dan tentunya harus kita ingat, ilmu agama sangat penting. Karena kalau ilmu agama ini tidak ada di dalam diri kita, pastilah yang penting mendapatkan harta, yang penting kita makan, entah bagaimana caranya. Nah, kalau semacam itu sudah tertanam di dalam diri kita, sudah barang tentu anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini berguna bagi kita semuanya dalam rangka izul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.